Barcelona punya anggaran besar dan kualitas pemain yang tinggi, jauh berbeda dengan kami. Kami adalah tim dengan modal hati yang besar. Aduh, kasihan banget. Ini Inzaghi teman-teman, seakan-akan mau ngomong gini. Barcelona punya duit banyak dan pemain berkualitas. Sedangkan kami di sini kerja sosial dan banyak berharap pada kekuatan doa. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Harusnya sehat lah ya, tim kesayangan kita menahan tim yang lagi overpower, lagi gacor-gacornya di Eropa, Barcelona. Dan seperti biasanya, selesai pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut, sekaligus statement-statement dari sesi konferensi pers. Oke deh, langsung saja kita mulai Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Dengan hasil seri melawan Barcelona, berarti Inter dari 21 pertandingan terakhir Liga Champions cuma kalah 2 kali teman-teman. Selebihnya 13 kali menang, 6 kali seri. Luar biasa. Kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua. Kalau di Serie A, Inter sangat buruk ya ketika menghadapi tim-tim besar, khususnya tim 9 besar di klasemen saat ini. Nah, untuk kompetisi Eropa, untuk di Liga Champions, Inter punya wajah yang berbeda. Di sini dituliskan teman-teman, hasil mengesankan melawan tim-tim elit Eropa di Liga Champions musim ini menunjukkan bahwa Inter termasuk di antara tim-tim elit Eropa juga. Seri melawan City yang saat itu masih ada Rodrinya ya, 0-0. Kemudian kita menang 1-0 lawan semifinalis Liga Champions musim ini, Arsenal. Kemudian kita menang 1-2 di kandang Munchen. Kemudian menahan seri Barcelona 3-3. Kita belum terkalahkan melawan tim-tim papan atas Eropa. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari Denzel Dumfries. Di sini dikatakan Denzel Dumfries menjadi back Inter kedua yang mencetak gol di semifinal Liga Champions. Sebelumnya ada Maicon 2010 teman-teman yang juga mencetak gol melawan Barcelona. Gokil teman-teman. Dulu ketika kita kehilangan Hakimi, kita sangat berharap ya siapa nih wingback kanan Inter berikutnya yang bisa berada di levelnya Hakimi. Sekarang kita punya Dumfries yang bukan hanya ada di levelnya Hakimi, tetapi ada di levelnya Maicon, pencetak gol di semifinal Liga Champions. Gokil. Bahkan teman-teman kalau mau dihitung-hitung lagi, ini rekornya Dumfries lebih gacor lagi dibandingkan Maicon, karena Dumfries menjadi pemain Inter pertama yang mampu mencetak 2 gol di semifinal Liga Champions. Ini levelnya Dumfries bukan cuma sekedar wingback kanan, tetapi terhitung dari seluruh pemain Inter di berbagai posisi, cuma dia nih yang mampu mencetak 2 gol di semifinal kompetisi kasta tertinggi di Eropa. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi, masih dari Dumfries teman-teman. Dia itu bukan cuma sekedar mencetak 2 gol ya, tetapi dia terlibat di 3 gol alias 2 gol 1 assist untuk Thuram. Nah, di musim ini tidak banyak pemain Inter yang bisa terlibat di 3 gol dalam satu pertandingan. Ini cuma ada beberapa, salah satunya ada Taremi teman-teman. Ketika melawan Red Star, dia menciptakan 1 gol 2 assist. Kemudian ada Thuram di pertandingan lawan Torino, ada Korea. Kemudian Thuram 2 kali ternyata melawan Verona juga begitu. Dan selanjutnya ada Lautaro. Dan lanjut di semifinal ini Dumfries. Wah, ini cukup kaget, ternyata ada nama Taremi teman-teman. Dia pernah terlibat di 3 gol dalam satu pertandingan. Ya, semoga dia kepercayaan dirinya kembali, ketajamannya kembali ya di semifinal nanti. Karena kemungkinan besar kita akan tanpa Lautaro. Dan yang akan dipasang berduet dengan Thuram adalah Taremi. Oh ya teman-teman, Dumfries ini di semifinal kemarin sebetulnya catatan dia terhadap keterlibatan gol bisa lebih tinggi lagi ya. Andai saja golnya Mkhitaryan tidak dianulir oleh VAR. Itu berarti Dumfries mencetak 2 gol 2 assist. Lanjut data fakta menarik berikutnya lagi, masih soal Dumfries. Dengan tambahan 2 gol ke gawang Barcelona, kini membuat Dumfries namanya masuk dalam 4 besar pencetak gol terbanyak Inter di semua kompetisi musim ini.
Yang paling banyak pertama Lautaro, 21 gol di semua kompetisi. Berikutnya ada Thuram. Nah, di nomor 3 dan 4 ada pemain dengan jumlah yang sama. Lautaro dan Calhanoglu mencetak 10 gol di semua kompetisi. Kemudian yang berikutnya masih soal Dumfries, teman-teman. Dumfries adalah pemain Belanda ketiga yang mampu mencetak 2 gol di semifinal Liga Champions. Yang pertama ada Philip Cocu, yaitu ketika membela PSV 2005 melawan Milan. Kemudian yang kedua ada Wijnaldum membela Liverpool pada 2019 juga melawan Barcelona mencetak 2 gol. Kini nama Dumfries bukan hanya menjadi papan atas di Inter tetapi juga tim nasional. Luar biasa. Kemudian lanjut yang berikutnya, data fakta menarik dari Marcus Thuram, teman-teman. Gol Marcus Thuram, teman-teman, yang tercipta ketika pertandingan baru berjalan 30 detik, itu adalah kebobolan tercepat yang kedua yang dialami oleh Barcelona di Liga Champions, teman-teman. Sebelumnya mereka juga pernah kebobolan cepat dari Pato ketika Barcelona menghadapi Milan di September 2011. Saat itu mereka kebobolan 24 detik. Gokil. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari usia skuad kita yang sungguh jompo ya. Di semifinal kemarin, Inter menurunkan 11 pemain inti dengan rata-rata usia 30 tahun 56 hari. Ini adalah rata-rata pemain tertua di semifinal Liga Champions sejak Juventus 9 Mei 2017. Saat itu Juve 30 tahun 312 hari. Bahkan lebih tua dibandingkan Inter. Berarti ini memang ciri khas Italia ya, bisa berada di level tertinggi Eropa justru ketika menggunakan pemain-pemain berpengalaman. Kenapa gue bilang begitu, teman-teman? Karena selain Juventus di 2017 dan Inter di 2025 ini, sebelumnya ada 9 tim yang bermain di semifinal Liga Champions dengan rata-rata usia 30 tahun. Dan ke-9 tim tersebut adalah tim dari Italia. Semuanya tua-tua tapi bisa mencapai semifinal kompetisi Eropa. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih Inter doyan banget pakai pemain-pemain tua? Ya selain karena duit kita terbatas dan pemain yang mau bergabung dengan Inter adalah pemain-pemain tua. Tetapi di luar itu ternyata ini adalah soal kultur ya. Bahwa di Italia pemain semakin tua justru bisa semakin diandalkan. Lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari expected goal. Ini di luar dugaan juga, teman-teman. Barcelona yang tampil sebegitu menekan, begitu banyak peluang, ternyata expected goalnya nggak banyak-banyak banget juga. Cuma 1,39, teman-teman. Tetapi yang parah Inter cuma 0,91. 1 gol saja tidak sampai nih expected goal Inter. Dengan demikian teman-teman kita bisa menarik 2 kesimpulan ya. Expected goal cuma sekitar 1, tapi kok kedua tim mampu mencetak 3 gol. Kalau gua sih melihatnya ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama artinya kedua tim sama-sama sangat tajam, mampu mencetak gol di peluang yang tidak matang-matang banget. Akan tetapi bisa juga menghadirkan kesimpulan yang kedua yang sebaliknya, yaitu lini pertahanan kedua tim sama-sama parah karena membiarkan tim lawan mampu mencetak gol lebih banyak dari yang seharusnya. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari Jan Bisek yang di beberapa pertandingan terakhir kita caci maki, teman-teman, tapi di pertandingan lawan Barcelona kemarin menurut gua dia tampil relatif solid. Kalau dilihat dari sisi statistik lumayan banget, teman-teman. Di babak pertama Jan Bisek mampu membuat clearances ya, mampu membuat sapuan yaitu sebanyak 5 kali, alias 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Dan kalau dilihat secara keseluruhan statistik Jan Bisek tampil 90 menit di semifinal Liga Champions. Siapa yang menyangka ya 2 musim lalu masih main di Liga Antah Berantah, sekarang sudah main di semifinal Liga Champions lawan Barcelona pula. Kemudian passing akurasinya 88%, successful dribblenya mencapai 2, bloknya 1, clearancesnya 8. Dari 8 sapuan bola yang dilakukan oleh Jan Bisek, 6 diantaranya adalah melalui kepala ya, duel-duel sundulan, lalu bikin 1 intercept dan 1 recovery ball. Total dia memenangkan 7 duel dari 8 percobaan. Luar biasa Jan Bisek di partai lawan Barcelona. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Jumlah dribble terbanyak di babak pertama, teman-teman. Ternyata Barella justru melebihi Yamal. Barella bikin 3 dribble sukses di babak pertama, sementara Yamal 2.
Tapi yang didengung-dengungkan media, yang mendapatkan sorot kamera oleh media adalah Lamine Yamal. Nah, kemudian ini nih data fakta menarik yang mencengangkan, yaitu top 5 pelari dari kedua tim ya, pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan. Dari sisi Inter, pemain yang berada di urutan teratas adalah kakek-kakek berusia 112 tahun. Mkhitaryan 11,82 kilo teman-teman. Dia lebih banyak dibandingkan pemain Inter maupun Barcelona. Gokil. Dari sisi Inter ada Miki, Barella, Bisek, Acerbi, dan Bastoni teman-teman. Sementara dari Barcelona ada Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha, Martinez, dan kemudian Yamal. Ini kalau dibedah berarti top 5 pelarinya Barcelona ada 2 gelandang yaitu de Jong dan Pedri. Kemudian ada 2 penyerang sayap Yamal dan Rafinha, dan 1 back ya Inigo Martinez. Sementara kalau dari sisi Inter sama nih seperti Barcelona, ada 2 gelandang yaitu Mkhitaryan dan Barella. Tetapi yang membedakan tidak ada penyerang Inter yang berlari banyak. Justru dari Inter 3 pemain berikutnya adalah center back, Bastoni, Acerbi, dan Bisek. Ini kalau mau disimpulkan bodoh-bodohan ya teman-teman, berarti Barcelona berlari untuk menyerang karena diwakili pemain-pemain menyerang ya. Ada 2 gelandang kemudian 2 penyerang sayap. Sementara Inter para pemainnya banyak berlari untuk bertahan, untuk menempel pemain-pemain Barcelona karena diisi oleh 2 gelandang dan 3 center back. Kemudian lanjut yang berikutnya, gue ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sangat banyak nih nyawer di pertandingan lawan Barcelona ketika gue cerewetin live. Di sini ada Nerazuri 83, dia bilang harus menang. Kemudian ada Marcel Indrai, dia 2 kali ya mensupport gue. Yang pertama dia bilang, "Wen ya bang, kita punya pemain kayak Yamal yang bisa ngacak-ngacak tenaga lawan sampai 50%. Kemudian dia juga bilang, "Bang, itu aturan Inter menang, Mkhitaryan itu offside editan VAR, lama banget ngeliatin VAR-nya." Kemudian ada support juga dari YR, dia bilang, "Ayo kita hajar leg kedua, amin." Kemudian ada Edwin, Forza Inter. Ada Ken Sastro juga, Forza Inter. Kemudian ada Hanif, leg kedua Di Marco masuk babak kedua please. Kemudian ada Budak Ponti, dia bilang hanya VAR yang bisa mencegah Inter untuk menang di pertandingan ini. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah support. Wah gila, seneng banget gua kalau yang support sebanyak ini. Sehat-sehat terus, rukun-rukun dengan keluarga, rezeki berlimpah untuk teman-teman semua. Kemudian lanjut seperti biasa, gua akan bacain statement-statement dari sesi konferensi pers teman-teman. Yang pertama ada dari Denzel Super Dumfries, dia bilang begini. "Ini pertandingan yang sungguh luar biasa. Setelah 3 kekalahan beruntun, akhirnya kita melihat Inter yang sesungguhnya. Kami bermain dengan hati. Saya bangga." Kemudian Dumfries juga bilang, "Kami seharusnya bisa menang, tapi ini tetap pertandingan yang bagus. Segalanya masih mungkin. Kita lihat saja hari Minggu depan di Meazza. Mari kita terus menatap ke depan. Selalu Forza Inter," kata Dumfries. Kemudian ada dari Bastoni juga teman-teman. Jurnalisnya bilang, "Penonton hari ini terhibur dengan pertandingan Barcelona melawan Inter. Apa tanggapan Anda?" Bastoni bilang begini, "Saya juga senang memainkannya. Barcelona adalah tim kuat dengan pemain yang luar biasa. Selalu menyenangkan melawan tim-tim top seperti ini." Wah, tim-tim top loh, tim yang ada di kompetisi Eropa ya, bukan DNA Copa, bukan DNA Ciki. "Ini adalah semifinal Liga Champion," kata Bastoni. Kemudian teman-teman, jurnalisnya bertanya ke Bastoni, "Sebetulnya apa sih yang Anda bisikan ke Chesney? Kok kami melihat Anda seperti akrab ngobrol berdua?" Bastoni bilang begini, "Saya tidak bisa mengatakannya di depan kamera. Hahaha, tidak, saya bercanda. Saya cuma mengucapkan selamat kepada Chesney karena dia baru saja memutuskan gantung sepatu, tetapi kemudian berubah pikiran dan sekarang berada di kompetisi tertinggi Eropa, berpotensi mendapatkan treble winners." Kemudian yang berikutnya ada dari Simone Inzaghi, pelatih terbaik di dunia. Dia bilang begini, "Kami tampil luar biasa melawan tim dengan serangan terbaik di dunia. Semua pemain tampil hebat. Kami menatap leg kedua dengan penuh percaya diri. Ini akan seperti partai final." Lalu kemudian jurnalisnya bilang begini teman-teman, "Barcelona menghadapi Anda tanpa Lewandowski dan juga Balde. Apa pendapat Anda?" Nah, menjawab pertanyaan ini teman-teman, Inzaghi terlihat sangat kesal ya. Bahkan kalau gue lihat-lihat ya teman-teman, jawaban Inzaghi ini udah kayak nyindir Marota. Inzaghi bilang begini, "Barcelona sudah pernah main tanpa Lewandowski dan tetap menang 5-0. Lewa memang salah satu pemain terbaik, tapi Barca punya skuad yang luar biasa.
Mereka punya rotasi dan kualitas yang tinggi. Ketika Pedri keluar, ada Gavi yang masuk. Ketika back mereka ada yang ditarik keluar, lalu Araujo masuk. Barcelona punya anggaran besar dan kualitas pemain yang tinggi. Jauh berbeda dengan kami. Kami adalah tim dengan modal hati yang besar. Aduh, kasihan banget. Ini Inzaghi teman-teman. Seakan-akan mau ngomong gini, Barcelona punya duit banyak dan pemain berkualitas. Sedangkan kami di sini kerja sosial dan banyak berharap pada kekuatan doa. Aduh, Inzaghi. Kok bisa-bisanya dia bandingin Barcelona punya budget dan pemain berkualitas, sedangkan Inter adalah tim dengan hati yang besar. Aduh, Marotta. Semoga dia merasa tersindir ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.